Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Alifa Sasmito dari kelas 10 IPA 4. Hari ini saya akan mempresentasikan materi renang. Sejarah dunia. Olahraga renang diciptakan oleh Matthew Webb pada 1975. Dia sebagai orang pertama yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Pada 1896, olahraga renang semakin berkembang yang kemudian dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade Athena. Sejarah Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, pada tahun 1917, sebuah perkumpulan renang bernama Perserikatan Berenang Bandung dibentuk di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun berikutnya, perkumpulan yang lebih luas yaitu Perserikatan Berenang Jawa Barat didirikan, lalu disusul oleh berdirinya Perserikatan Berenang Jawa Timur pada 1927. Sejak saat itu, perlombaan renang antar daerah mulai sering diadakan. Lalu pada tanggal 21 Maret 1951 dibentuklah Induk Olahraga Renang Tanah Air yang diberi nama Persatuan Berenang Seluruh Indonesia atau PBSI yang diketuai oleh Profesor Dr. Purwosudarmo. Nomor lomba renang: gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter putri, 1500 meter putra. Gaya dada 100 dan 200 meter. Gaya punggung 100 dan 200 meter. Kupu-kupu 100 dan 200 meter. Gaya ganti perorangan 200 dan 400 meter. Dan renang estafet 100 dan 400 meter. Posisi badan saat renang, gaya bebas. Berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Yang kedua, gaya dada. Berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu di dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. Yang ketiga, gaya kupu. Posisi tubuh pada renang gaya kupu sama dengan gaya bebas dan dada, yakni kepala menghadap ke permukaan air. Ketika melakukan gaya kupu-kupu, posisi dagu berada di permukaan air. Saat kepala berada di dalam air, bagian pinggul akan terangkat ke atas. Yang terakhir ada gaya punggung. Dalam renang gaya punggung, gerakan kaki dan lengan sama dengan gaya bebas, tetapi di posisi tubuh terlentang di permukaan air. Gerakan kaki, gaya bebas. Gerakan kaki gaya bebas yaitu mengayun naik turun seperti menendang atau berjalan. Yang kedua, gaya dada. Posisi kedua kaki lurus ke belakang, kemudian kaki dibengkokkan pada panggul dan lutut dengan kedua tumit berdekatan. Yang ketiga, gaya kupu-kupu. Bergerak naik turun secara vertikal dan dilakukan dengan simetris kaki kanan dan kiri. Yang terakhir, gaya punggung. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha, lutut sedikit dibengkokkan dan berakhir di kibasan ujung kaki. Gerakan kaki lemas dan tidak kaku dilakukan ke arah atas. Gerakan lengan. Gerakan lengan gaya bebas. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Yang kedua, gaya dada. Kedua tangan didorong ke muka secara bersama-sama dari arah dada. Lalu ada gaya kupu-kupu. Gerakannya kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Yang terakhir, gaya punggung. Lengan berputar dan membentuk posisi seperti mendayung secara bergantian. Pengambilan napas. Mengambil napas dalam gaya bebas yaitu mengambil napas dengan memiringkan kepala hingga mulut di atas permukaan air. Kemudian muka kembali menghadap ke dalam air untuk menghembuskan napas. Untuk gaya dada, pengambilan bersamaan dengan gerakan kedua lengan. Ketika tangan sudah sampai di bawah dagu dan akan diluruskan ke depan secara perlahan-lahan. Lalu kepala diturunkan dan udara dihembuskan di dalam air. Gaya kupu-kupu yaitu mengangkat kepala dengan ke arah depan dengan menonjolkan bahu ke depan. Gaya punggung yaitu mengambil napas pada saat istirahat dari satu lengan dan mengeluarkan napas pada saat istirahat dengan lengan yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.